susah banget mau nukerin duit Ini mau nuker doang apa jual beli nih? Nuker. Nah katanya mau beli, buahnya kan mau kan ini. Iya. 10 ya, 10 ribunya 10 berarti 1 juta. 100.000. Jatuhnya kalau itu 100. Mau apa enggak? Lah susah nyarinya sekarang mah. Mau sih, ya udah nggak apa-apa deh, biarin Lah, deh. iya, mau nggak Bapak? 1 juta tapi di saya mah udah kagak ada lagi Pak. Bapak mau nyari juga. Uang baru, tapi uang baru. Lah udah uang baru. Beneran Uang nih? baru tapi nggak ada kotaknya, mencasannya. Coba. HP. Mau nggak? Jadi kalau nuker sama lu pecahan 20.000 segepokan itu 2 juta. Iya. Jadi bayarnya gue 2.200.000. 2.500.000. 2.500.000 gitu. Biasanya dinaik-naikin. Hati-hati, itu dua-duanya salah. Dua-duanya haram. Karena dalam Islam itu ada aturan. Iya bercanda. Barang yang sama itu harus ditukar dengan nilai yang sama. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, misalnya emas harus ditukar dengan nilai emas yang sama. Misalnya cincin 1 gram dengan kalung 1 gram. Oh gitu. Tidak boleh melebihkan, itu masuk riba. Nanti salah satu di antaranya yang dilarang adalah riba itu ad'afa mudha'afa, melipat gandakan. Walaupun boleh kalau itu sebagai ujroh atau ijaroh. Misalnya gini, saya pengen uang baru. Ya. Saya minta tolong sama Surya. Ya. Tolong tukarin uang lama saya ke Uang baru. di bank, misalnya di bank. Maka saya kasih upah. Ya. Dalam 1 juta saya kasih 100.000. Sebagai upah boleh. Tapi tukar-menukarnya di bank kan nggak bisa. Nilainya sama. Nilainya sama. Tergantung perjanjian awalnya gitu Pak betul. Ustadz. Makanya ada yang membolehkan tukar-menukar uang itu bukan pada tukar-menukarnya, tetapi ongkos dari Penukar. Menukarnya itu Ya. sendiri. Tapi jangan kalau yang menentukan itu sudah dari penjualnya, itu jadi jual beli yang diharamkan. Nggak boleh. Ini Pak Ustadz suka pada jual beli motor nih kayaknya. Tat, ini Ya. mau nanya berbicara soal mengambil kesempatan nih. Anak kecil kan suka dibagiin THR dan Ya. berujung sini titip sama mama gitu. Ya. Ya. Tapi uangnya malah dipakai sama mamanya. Ya. Apakah yang dilakukan orang tuanya Gua banget itu Diki, gua banget sama anak gue termasuk Diki. licik Ustaz? Iya. Ya ada dua sisi. Satu sisi itu mamanya tidak amanah, tidak mengedukasi yang baik. Ya. Ya harusnya kalau memang uang anak ya nanti harus dikasih tahu kepada anaknya. Oke. Anaknya. Sisi lain sebetulnya uang anak itu juga milik uang orang tua. Karena orang tua kan lebih bijak untuk membelanjakan. Ya. Daripada Oh, uang iya banyak benar. nanti untuk beli es krim semua kan nggak Nah pas juga. bener Pak Ustadz. Bener, kalau yang lakukan langsung bilang bener aja. Ini Bilkis. Diomongin. Duitnya Bilkis nih habis sama Bu Ayu kayaknya Bilkis nih. Iya Pak Ustadz, bener daripada dia beli es krim mulu, mending Iya. kita yang ngambil. Iya. Lumayan kita buat ngajak teman-teman makan bakso kan? Kan uangnya Bilkis. Bilkis habis. Oh, boleh, ya udah maafin Pak Ustadz. Maafin Sisi saya. lain juga tidak boleh, harus kita edukasi anak jangan dibiasakan untuk minta ke THR. Itu minta nggak boleh. minta uang ini, minta ini Benar. sekian. Karena budaya meminta itu dilaknat di dalam hadis. Orang-orang yang bisa berusaha tapi sukanya minta-minta, wa nahsuruhum fi yaumil qiyamah biwajhin ghairi lahmin. Dikumpulkan di hari kiamat dengan wajah yang tanpa daging. Iya, bener, coba. Bayangkan kita ada jerawat aja puluhan juta untuk skincare-nya, apalagi ini nggak ada dagingnya. Nah, makanya bagi teman-teman kalau mengedukasi anak jangan biasakan kamu minta sana, minta sana. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Di bawah. Makanya kalau mau minta itu ngambilnya dari atas. Iya. Jangan gitu kali. Ya, tangan di atas, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini lebih baik saya pakai. Ngambilnya itu mah cuma beda ngambilnya doang. Canda aja, Ustaz. Canda aja nih Iya. Ustaz nih. Bunda, kalau di keluarga Bunda kalau lagi lebaran masih ada tradisi ngumpul-ngumpul sama Iya, ngumpulnya pasti di rumah Bunda atau di tempat lain? Biasanya yang lebih tua dulu ya, Yang lebih tua dulu. ya kakak Nah, saya. tradisi ngasih angpau ke anak-anak tuh masih ada gak? Masih, Masih ada. alhamdulillah. Masih, ya? alhamdulillah. Oh, kalau aku sekarang udah mulai maksudnya? untuk tidak membiasakan ponakan-ponakan aku dikasih uang, aku kasih jangkrik 5 masih. Jangkrik 5. Dipiara ya, kata Iya. aku gitu. Sama rumah-rumahnya nggak tuh? Iya, sama Yang gitu. rumah-rumahnya. Iya, nggak apa-apa, Hubungannya ya. bagus itu mah. Bagus juga dia mengedukasi Iya, itu orang Bermanfaat. Berbicara momennya masih lebaran nih. Iya. Sebenarnya kalau Rasulullah sunnahnya Rasul selama di hari Ramadan itu ngapain aja sih? Iya, pertama Ramadan itu kan
laisal id man la bisal jadid walakinal id man ta'atau yazid. Jadi meraih Idul Fitri itu bukan memperbanyak harta untuk pakaian mewah, tetapi menambah ketaatan yang bertambah. Benar. Nah, makanya yang diperkuat adalah hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita banyak, ya makanya banyak etika, baca Quran segala macam. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama. Barangkali selama siaran banyak saling menyinggung, banyak saling mendolimi, maka di situ saling memaafkan. Karena ridho Allah pada ridho ibadi, ridhonya Allah pada ridho di antara kita. Makanya budaya bagaimana saling memaafkan, saling memberi hadiah itu bagus. Karena dengan saling memberi hadiah tumbuh rasa cinta. Cinta itu yang menumbuhkan iman. Karena kalau orang suka bertengkar, maka iman lepas dari badannya. Itu. Berarti kita harus membiasakan diri untuk selalu minta maaf duluan dong Pak Ustadz? Itu lebih baik, dan sebetulnya minta maaf itu wasari'u, itu supaya segera. Iya, Jadi- jadi kan suka makan gengsi Pak Ustadz. Nah itulah. Malu ah. Malu Ya, gimana kalau nanti sudah dalam gengsi, mati sebelum gengsi itu. Ih, nauzubillah. Iya, kan makanya disegerakan. Sebenarnya budaya minta maaf tidak harus nunggu sampai Lebaran. Karena hidup kita kan belum tentu, bisa saja kamu duluan, saya belakangan kan bisa. Saya cuma jadi saya cuma Jakarta, jangan gitu dong. Perumpamaan aja kali. Iya, tapi jangan Sampai kaget, nggak ya, tahu. sampai kaget, ya. Yang itu kan Orang nggak ada yang tahu kali Jangan Diki. yang lain kali Ya, Pak Sultan. Untung serem amat. Untung umur itu nggak urut abjad. Iya, Karena benar. urut abjad Iya. yang pertama pasti A, Ayu. Iya. Enak aja, Dua B, coy. Jangan kalau abjad, kalau abjad. Ya, Saya masih jauh. masih Enggak, jauh. Justru yang dari belakang Pak Ustadz biasanya coy. Iya kali, mah. W lama, Wijanto Surya dulu baru W dulu. Iya, iya, iya. Kenapa jadi kita ngomongin mati Ya, kayak jangan. gampang banget ya? Jangan dong Pak Ustadz, Loh, omongannya kami cuma baik. karena di pesantren saya ada anak masih muda belia, enak-enak mancing, ini anak mancing. Lagi mancing. Mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ya iya. Iya. Pak Ustadz, saya permisi duluan ini. Ya, dah. Maaf, harus Silakan. ada standby. Silakan. Baik. Nggak bisa ngasih banyak ini Pak Ustadz. Maaf. Iya. Kalau beneran ini dami 22 bulan. Beneran Pak Ustadz, beneran ini. Iya. Maksudnya mau kemana sih? Buru-buru banget masih muda. Ada perlu sebentar. Oh, Mau kemana sih, Bang? Ngajemin pedang, ngajemin pedang. Terakhir lagi. Mau tanya terakhir. Ya. Hasil dari keuntungan yang diambil dengan cara yang licik terus kita gunakan buat bayar zakat. Hukumnya bagaimana dan apakah Allah. pahalanya sampai, Ustaz? Ya, Allah tidak menerima satu amal baik, satu niat yang salah. Jadi niatnya bukan untuk apa betul-betul lillahi ta'ala, tetapi niat yang salah. Dua, untuk pamer. Biar orang lain lihat. Untuk orang lihat. Tiga, dari harta yang haram. coy. 4, mengungkit-ungkit. Jadi sudah ngasih, dulu tahu nggak saya oh jadi apa itu? Umi itu dulu kecil, sekarang masih kecil juga sih. Oh, iya, Maksudnya kecil, betul. artinya apa? Tidak boleh mengungkit-ungkit. Yang berikutnya menyakiti hati. Ngasih tapi dasar lu, wow, kere nggak makan 5 hari. Nah itu Ngedumel, kelihatannya ngasih, ngedumel. ya ngedumel itu nggak boleh. Jadi tidak diterima. Misalnya banyak karena fenomena seolah-olah kalau sudah amal baik itu menutup kejelekan, nggak bisa. Misalnya orang umroh haji tapi hasil korupsi, nggak bisa dong. Nauzubillah. Ya, karena Allah hanya menerima satu amal baik kalau dilakukan dengan harta yang baik. Tidak bisa hasil korupsi, hasil gratifikasi, hasil menipu, hasil judi itu disedekahkan. Sedekahnya tidak berpahala. Bagaimana kalau bisa misalnya menang judi tapi untuk bangun masjid? Boleh saja. Masjidnya kita pakai, nggak masalah, tetapi dia tidak berpahala. Pahalanya sia-sia berarti ya Pak Ustadz. Karena Allah hanya menerima dari hasil yang baik. Nah, Tuh jangan pada suka sabung ayam ya. juga. Makanya cari duit yang halal biar jadi benar. pahala apa-apa Benar, insya jadi Allah. berkah, benar, Diki, Ya ya. kita geser dulu lah kalau begitu dah udah siap-siap nih yang Geser dah suka-suka udah ayamnya. rame banget ini kayaknya. Ayo geser, ayo geser, ayo geser yuk. Gak ada apa-apa. Kelihatannya doang kayak nggak ada isinya ini. Apa yang bisa dibagi nih ke masyarakat sekitar ini? Malu ini harga diri saya sebagai Robin Trans 7.
Ya bedanya apa? Robin Hood sama Robin Trans itu sama. Iya, tau-tau dia bagi-bagiin barang aja. Bagi-bagiin kebutuhan sama. Iya. Sama lah pokoknya ini. Apa yang kau lakukan di rumahku? Charles, maaf, aku hanya... Bukan gitu Pak Wendy. Bentar. Jangan dipukul. Kenapa? Kamu ngapain di rumahku? Pasti kamu mau mencuri kan? Kamu mau membagikan lagi pada warga-warga di sini kan? Kamu salah. Warga di sini nggak perlu dibagi-bagi. Ini Pondok Indah. Mas, jangan salah. Mbak. Yang selamanya indah, belum tentu isinya indah. Asik. Memang rumah gitu. Yang Iya. kelihatannya indah, belum tentu rasanya indah. Bener. Tapi benar, kamu mau mencuri di sini, mau membagikan ke orang yang nggak mampu. So tau banget nih Bang Charles. Udah kan saya baca. Ya iya, sebenarnya kan emang saya udah dilahirkan untuk kayak begitu. Saya begitu saya terima, saya kasih. Saya terima, saya kasih. Jadi terima kasih. Iya, pokoknya saya terima, saya kasih. Saya terima, saya kasih. Terima kasih aja. Iya. Jatuhnya ya saya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Kamu nggak cukup, kamu katanya menafkahi 10 orang ada di markasmu. Jatuhnya bukan menafkahi, Apa? menanggung. Baik. Saya tertegun dan saya iba melihat kisah-kisahmu. Saya mau nyumbang, boleh nggak? Saya mau nyumbang sesuatu yang terbaik yang ada di rumah ini. Hah? Mau menyumbang sesuatu yang terbaik di rumah ini? Iya. Aiko? Bukan Aigo. Aigo. Nah, gua lagi manggil anak gua. Iya, itu beda urusan. Mas, beneran nih mau membagikan kecap sedap kedelai hitam spesial ini? Yes, betul. Kenapa memang kamu tidak percaya padaku? Soalnya saya tahu kecap sedap kedelai hitam spesial ini favorit seluruh warga. Karena terbuat dari kedelai hitam berkualitas. Warna hitam kecap. Gimana sih? Warna hitam kecap lebih pekat dan mudah meresap ke dalam masakan. Betul. Betul. Kamu lihat saja kalau kamu tidak percaya. Lihat nih warna hitam kecapnya. Ah, betul hitam sekali. Belum. Bukan yang itu. Ini kecapnya. Lebih pekat. Pekat sekali bukan? Ini kecap sedap juga mudah meresap ke makanan, betul gak? Betul. Pekat kan? Iya, pekat sekali. Jelas dong, kecap ini sangat cocok untuk create masakan apa saja. Membuat makanan so caramelized sehingga terlihat lebih menarik. Pokoknya cocok untuk buka puasa atau makanan lebaran nanti. Nah, kalau kayak begini sih semakin banyak masyarakat yang bisa membuat makanan super nikmat. Betul. Karena niat kamu mulia, niat saya hotel sebelahnya. Bukan. Karena niat kamu mulia, silakan ambil semua yang ada di sini. Nanti saya akan beli lagi banyak buat stok. Yang bener nih. Iya. Saya ambil TV-nya juga ya. Kecap sedapnya aja kali. Terima kasih Pak Surya atas kebaikannya. Ya. Kalau gitu kita bagi-bagi hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke. Saatnya kita. Kalau kita bilang kecap sedap, Anda bilang looks good, taste good. Kecap sedap. Looks good, taste good. Kecap sedap. Halo. Kecap sedap. Looks good, taste good. Iya. Putus. Kalau Kan siapa abis ini kemana sama besok? Mau kemana? Ya dia abis ini kemana tanya dulu. Oh. Dari Ida. Iya, dengan Ida di Bogor. Di Bogor mau ke Papua, habis itu ke Timika. Kejauhan kali. Pertanyaannya. Apa warna kecap sedap? A. Hitam sangat pekat. B. Hitam putih. Hitam putih. A. Hitam sangat pekat. Selamat kamu dapat 2 juta rupiah di Pasar Pajak. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good.